Iya, Jadi pertanyaannya itu, kalau misalkan kita nemu perusahaan yang ternyata jumlah cashnya itu lebih besar dibandingkan dengan market cap-nya. iya, Nah kan otomatis itu sangat murah sekali ya Pak, bahkan bisa dibilang cashback gitu. iya, iya, Nah, iya. yang jadi pertanyaan saya itu, nah itu apakah big opportunity atau justru malah takutnya value trap gitu Pak? Ya mungkin Oke, kalau saya mention si perusahaan itu perusahaan dark. DAX ya, oke, oke, ya, ya. Oke, oke, Itu sekarang, Pak, terima kasih Pak. ya silakan. Oke, saya jawab ya. Nah, sekarang gini. Nah, jadi memang DAX ini sangat menarik ya. Sangat menarik kenapa? Karena ya itu tadi yang disampaikan bahwa cashnya dia itu sekarang ini malah sudah lebih besar daripada dia punya market cap ya. Sekarang kita lihat aja misalnya di sini DAX. Nah, ini DAX di sini. Market cap-nya dia saat ini adalah 379 miliar rupiah ya. Sedangkan di laporan keuangannya itu kita bisa lihat di sini dia punya cash-nya itu ada 534. Ya berarti kan kita akuisisi 100% ya kita masih tetap duitnya masih lebih besar ya. Meskipun ini sebenarnya belum tepat ya. Kenapa? Karena jangan lupa dia punya utang-utang juga gitu. Jadi kalau misalnya pengen perhitungannya lebih akurat bukan begitu caranya, bukan dengan melihat kasnya ini saja, tapi kita lihat aset lancar ya yang 1,1 triliun ini. Jadi semuanya ya termasuk deposito berjangka, piutang usaha dan seterusnya itu kita anggap setara cash dikurangi dengan dia liabilitas jangka pendek ya, bukan yang jangka panjang, jangka pendeknya saja. Jadi tadi 1,1 triliun dikurangi 400 miliar. Berarti sama dengan 700 miliar rupiah. Sedangkan market cap-nya dia itu cuma 379. Jadi betul, dalam hal ini Daking itu sangat-sangat murah. Dia sangat-sangat murah. Seperti itu. Nah, lalu apakah itu menjadi alasan untuk kita membeli sahamnya? Kan gitu. Kalau memang murah, lah kenapa kok nggak naik-naik sih? Ya ini memang lagi naik tapi kok masih di situ-situ aja gitu. Kalau memang dia murah ya kenapa dia waktu kemarin itu di harga 500-an something dia nggak bertahan di situ. Malah sekarang turun sampai 300 perak. Kalau misalnya ada orang beli di harga 500 berarti kan udah nyangkut ini. Dan nyangkutnya juga nggak sedikit, 40% ini. Seperti itu. Kenapa dia turun? Seperti itu. Nah karena begini, harus dibedakan Pak. Antara kita mengakuisisi perusahaan, kita ambil alih itu Daking, dengan kita membeli sahamnya di pasar. Kalau kita beli sahamnya di pasar, 1 lot, 2 lot, ya jangankan 1 lot, 2 lot. Anda beli sampai 10.000 lot sekalipun, posisi Anda tetap saja pemegang saham minoritas. Dan yang namanya pemegang saham minoritas tidak memiliki akses ke uang cash milik Daking yang segitu gedenya itu nggak punya. Bagi pemegang saham yang tidak mengendalikan perusahaan, ya, keuntungan kita ya hanya 2. Kalau nggak dividen, harga sahamnya naik. Ya. Jadi kalau dibilang ada cashback, itu benar. Kalau Bapak punya duit 300 miliar untuk akuisisi perusahaan itu. Nah kalau duit kita cuma 300 ribu ya nggak bisa gitu. Jadi apa? Itu nggak salah, tapi pandangan seperti itu tidak salah, tapi harus lihat posisi kita aja. Jadi apa namanya tetap kapan Daking ini akan naik? Ya kalau kinerjanya nanti membaik, itu aja. Kalau nanti apa namanya pandemi ini selesai, restoran-restorannya buka lagi dan seterusnya, baru dia akan naik, baru kita istilahnya memperoleh keuntungan. Jadi untuk saat ini ya sahamnya sama, masuk watch list saja dulu. Nanti kita masuknya nanti, nggak usah buru-buru karena betul pada harga misalnya 400 atau bahkan 500 juga dia sebenarnya relatif masih murah. Seperti itu nggak usah buru-buru Pak. Daripada kita masuk sekarang tapi malah tidak ada kepastian. Karena sekarang memang kondisinya lagi buruk sekali ya. Kalau saya lihat di mal-mal itu rumah makan yang lain pada buka, Daking tutup loh. Saya juga nggak ngerti, tutup dia. Ya karena Daking itu nggak murah sih. Kalau kita makan di Solaria itu kan murah ya. Solaria itu paling nasi ayam itu cuma 20.000 gitu. Ya orang resesi-resesi ya masih bisa makan lah di situ. Ya, tapi kalau Daking itu 200.000, 300.000 ya saya aja mikir-mikir gitu loh. Makan di situ gitu loh. Jadi apa namanya? Kayaknya masih tunggu dulu lah.
Seperti itu. Kurang lebih seperti itu Pak Mirsal ya. Berikutnya.